tambah turun ke bawah. V7 kita lihat dia daripada KKM-nya, yang ini ya, klik KKM-nya, ya, adalah fungsi if ya. Berapa nilai KKM anaknya tersebut jika harus lulus? Misalnya, KKM yang kita gunakan adalah 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Mbak Ucrit Kakong Channel yang senantiasa berbagi itu indah dan memberi manfaat itu pahala. Sahabat Mbak semuanya, pada kesempatan kali ini Mbak Ucrit akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya menggunakan rumus fungsi if pada Microsoft Excel. Yang mana fungsi if ataupun dikenal dengan istilah fungsi logika ini biasanya digunakan untuk pembuatan nilai terhadap siswa, apakah siswa tersebut mengikuti remedial ataupun tidak. Namun sebelum Mbah Ucit berbagi tutorialnya, silakan buat sahabat Mbah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video-video terupdate dari Mbah Ucit, baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan. Dan jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan. Serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk senantiasa memberikan saran dan kritik dalam membangun konten-konten Mbak Ucrit. Baiklah, tidak perlu panjang lebar lagi, kita mulai bagaimana cara membuat rumus fungsi if. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya, yaitu nilai siswanya, yang mana pembuatan nilai siswa ini videonya sudah pernah saya berikan, yang linknya ada di bawah deskripsi video ini. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita lihat untuk membuat rumus fungsi if, di sini secara tidak langsung harus ada rata-rata siswa nilai tersebut ataupun nilai siswa tersebut. Ya, kita sorot dulu, kemudian kita pilih merge and center-nya untuk menggabungkan sel. Dan ini kita blok. Kita buat bordernya ataupun kotaknya. Ya, seperti ini. Dan di sini kita buat rata-rata siswanya atau rata-rata nilai. Ya, seperti ini. Boleh kita miringkan. Ya, biar muat atau kita buat seperti ini. Ya, kita ketengahkan. Nah, boleh. Kemudian kita buat nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, nilai rata-rata rumusnya sudah pernah kita buat, yaitu sama dengan kemudian average, buka kurung, kita pilih sel C8 sampai dengan sel K8, kita sorot. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, enter. Boleh kita ketengahkan. Ya, seperti ini. Baru bisa kita copy. Kita sorot sampai bawah, kemudian kita pastekan. Ini nilai rata-rata siswa tersebut. Kemudian kita buat lagi untuk keterangan siswa tersebut apakah harus remedial ataupun tidak, yaitu fungsi if-nya. Keterangan di sini, ya. Boleh saya tambahkan keterangan di sini adalah fungsi if ya. Ya, seperti ini. Ya. Sebelum kita membuat rumus fungsi di kolom sini, ya, alangkah baiknya kita buat terlebih dahulu nilai KKM-nya. Berapa nilai KKM anaknya tersebut jika harus lulus? Misalnya
KKM yang kita gunakan adalah 56. Misalnya. Nih. Seandainya anak tersebut nilainya di atas 56 atau pas 56, ini nilainya akan lulus. Boleh kita hilangkan desimalnya. Seperti ini, ya. Nah, berarti secara tidak langsung, jika seandainya si Ade Rohman ini nilainya di atas KKM 56, maka dia akan lulus. Tetapi jika di bawahnya, maka dia akan remedial. Bagaimana cara membuat rumusnya? Nah, cara membuat rumusnya, ya, sebelah sini, sama, kita buat dulu tanda sama dengannya, kemudian kita tuliskan jika, if, ya, jika buka kurung, nilai Ade Rohman yang ada pada T8, kita klik. Lebih besar, lebih besar daripada KKM-nya, yang ini ya, klik KKM-nya, ya, yaitu V7, ya, maka titik atas 2 atau tanda kutip 2 di atas, lulus, titik lagi di atas 2 atau titik 2 atau tanda kutip di atas, ya, atau tanda kutip lagi remedial. Tanda kutip lagi, kita tutup kurung. Nah, ini hasilnya. Sehingga akan ketahuan di sini, jika si Ade nilainya 55, sementara KKM-nya 56, maka Ade Rohman remedial. Nah, ini cara pembuatannya ya. Boleh kita copy paste? Boleh. Kita klik copy. Ya, kita klik copy, kemudian kita sort ke bawah, kita pastekan. Nah, kita lihat di sini. Lulus, 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 lulus. Nah, harusnya 55 ini tidak lulus. Nih. Ini harusnya tidak lulus nih. Harusnya. Kenapa bisa lulus? Kita lihat. Apakah sudah benar rumus logikanya? Ya, ataupun formulanya. Kita lihat formula yang di atas. Coba kita F2, klik. Nah, T8 V7. Sedangkan yang ini V8, harusnya V7. Yang ini juga sama. Nah, malah bergeser, tambah turun ke bawah. V7, kita lihat di atas. V8, terus semakin naik ya. Angka V-nya harusnya ini kita absolutkan terlebih dahulu. Yaitu dengan cara kita formulakannya dulu, kita lihat. Nah, ini bisa kita absolutkan dulu. Atau kita tetapkan agar tidak berubah. Baru bisa kita copy paste ke bawah. Ya. Nah, di sini akan remedial. Tuh. Kenapa ini remedial? Nah, kalau kita lihat nilai desimalnya, sebetulnya di bawah 56. Nah, atau boleh juga kita membuatnya seperti ini, contoh. Misalnya, ya, saya buat berbeda daripada yang ini, ya. Kita buat seperti ini contohnya. Ya. Seandainya tidak menggunakan nilai ini, bisa kita langsung sama dengan if, ya, kita ambil nilainya, kemudian lebih besar, daripada angkanya langsung kita buat 56, titik 2, tanda kutip, kemudian lulus, tanda kutip, titik 2, tanda kutip, remedial. Tanda kutip, tutup kurung. Ya, boleh seperti ini. Ada perbedaan ya di sini. Kalau ini menggunakan angkanya langsung,
Kalau yang ini adalah selnya yang kita ambil. Apa yang membedakan? Nah, kalau yang di sini harus kita absolutkan sehingga pada saat kita copy paste ke sini tidak masalah. Nah, kalau yang ini coba kita copy paste ke bawah. Ya, ternyata lebih mudahan menggunakan angkanya langsung kita ketikkan di sini. Namun, jika seandainya nanti angkanya ini berubah, secara otomatis ini tidak berubah. Kalau seandainya saya rubah, misal saya buat perubahan. Ya, di sini lulus semua, tetapi di sini tidak berubah karena yang diambil adalah angkanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah bagaimana caranya membuat rumus fungsi if ataupun rumus logika pada Microsoft Excel untuk memberikan nilai siswa apakah remedial atau tidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.